akan belajar tentang rangkaian RLC anak-anak. Rangkaian campuran dari 3 komponen ya. Jadi R, L, dan C. Jadi 1. Ada 3 kemungkinan anak-anak, yaitu bersifat induktif, bersifat kapasitif, dan terjadi resonansi. Kapan bersifat induktif? Induktif terjadi jika XL lebih besar daripada XC anak-anak. Kapasitif terjadi jika XC lebih besar daripada XL. Dan resonansi terjadi jika XL sama dengan XC. Bisa membedakan ya? Oke, sekarang kita bahas satu demi satu. Sekarang untuk yang bersifat induktif terlebih dahulu. Jadi induktif terjadi jika XL lebih besar daripada XC. Sehingga kalau kita gambarkan diagram fasornya, ini adalah XL-nya, ini adalah R-nya, XC-nya lebih pendek, ini adalah XC-nya. Lalu kita potongkan. Di sini berarti XL dikurangi XC. Jika kita resultankan, ini adalah Z, ini adalah theta, maka untuk menghitung Z, kita menggunakan akar dari R kuadrat ditambah, berarti Z itu adalah resultan antara R dan XL min XC. XL dikurangi XC dikuadratkan. Atau V totalnya sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL dikurangi VC dikuadratkan. Atau juga bisa menggunakan V total itu sama dengan I dikalikan Z, gitu ya. Lalu sin kostannya anak-anak bisa menuliskan sendiri. Sin theta sama dengan depan per miring, berarti depannya XL dikurangi XC per miring Z. Kemudian cos tetanya sama dengan samping per miring. Kembali anak-anak, R per Z lagi untuk cos tetanya. Kemudian tan tetanya sama dengan depan per samping. XL min XC per R. Gitu. Ini untuk yang bersifat induktif. Lalu bagaimana untuk yang bersifat kapasitif? Kita kerjakan. Oke, yang kedua, jika bersifat kapasitif. Kapasitif terjadi jika XC lebih besar daripada XL. Jadi gambarnya, diagram fasornya nanti lebih panjang yang XC. Jadi XL-nya yang pendek. Ini untuk XL, di sini untuk R, XC yang lebih panjang. Ini adalah untuk SC. Kita potongkan. Ini adalah XC dikurangi XL. Lalu sama, kita resultankan. Ini adalah Z-nya, di sini adalah θ-nya. Sehingga untuk menghitung Z, kita bisa menggunakan persamaan akar dari merupakan resultan dari R dan XC dikurangi XL. Berarti R kuadrat ditambah XC min XL dikuadratkan. Bedanya di sini, kalau induktif itu XL-nya di depan, kalau kapasitif itu XC-nya yang di depan. Kemudian untuk V totalnya sama dengan akar VR kuadrat ditambah VC dikurangi VL dikuadratkan. Atau bisa menggunakan V sama dengan I dikalikan dengan Z. Untuk sin kostannya sama anak. Sin theta itu sama dengan depan per miring. Depannya adalah XC min XL per Z. Cos tetanya samping per miring R per Z. Sedangkan
tan tetanya itu sama dengan depan per samping per N. Kembali yang sama adalah cos tetanya. Ya, anak-anak, sama adalah cos tetanya. Ini perbedaan antara induktif dan kapasitif. Untuk persamaan V dan I-nya, kembali kita sama dengan untuk rangkaian induktif murni dan kapasitif murni, tetapi 90 derajatnya kita ganti dengan theta. Gitu. Lalu bagaimana jika untuk rangkaian resonansi, anak-anak? Untuk resonansi terjadi jika XL sama dengan XC. XL sama dengan XC. Karena XL sama dengan XC, maka nanti Z-nya akan minimal, anak-anak. Z-nya akan minimal. Z-nya minimal. Karena Z-nya minimal, maka I-nya maksimal. Ya. Sekarang kita uraikan XL sama dengan XC-nya, anak-anak. XL sama dengan XC. XL itu omega dikalikan L. XC itu seper omega C. Jadi omega kuadrat itu sama dengan seper LC, gitu ya. Padahal omega itu 2πf. Jadi 2πf dikuadratkan sama dengan seper LC. Maka 4pi kuadrat f kuadrat sama dengan seper LC. Jadi f sama dengan, ini kita akar, sama dengan seper 2pi dikalikan akar seper LC. Ini adalah frekuensi resonansi, anak-anak. Kapan terjadi? Ketika XL sama dengan XC. Syaratnya XL sama dengan XC atau Z-nya minimal atau I-nya maksimal. Gitu. Paham ya, anak-anak? Baik, agar lebih jelas, sekarang kita masuk pada contoh soal. Anak-anak, di sini ada R, L, dan C. Sekarang kita ubah terlebih dahulu untuk C-nya ke dalam harap. Berarti 1 kali 10 pangkat negatif 5 ya. Oke. Kemudian yang 100 akar 2 ini adalah V maksimumnya. Kemudian yang 100 di sini adalah omeganya. Sudah mengerti ya anak-anak ya dari contoh-contoh soal yang lalu. Oke, yang ditanyakan di sini adalah persamaan arusnya untuk I-nya dan daya rata-ratanya, P-nya. Ya. Oke, sekarang kita kerjakan. Anak-anak, sebelum kita menjawab persamaan arus, maka kita harus mencari XL, XC, Z, I maksimum, dan theta. Ada 5 komponen yang harus kita hitung terlebih dahulu ya. Baik, sekarang kita mulai dari XL. Untuk yang A terlebih dahulu. XL sama dengan omega dikalikan L. Omeganya tadi 100 dikalikan L-nya adalah 2. Berarti sama dengan 200 ohm. Ini XL-nya. Lalu XC-nya sama dengan 1 per omega C. Sama dengan 1 per 100 kali 10 pangkat negatif 5. Berarti sama dengan, ini saya tulis di sini, XC sama dengan 1 per 10 pangkat negatif 3 atau 1000 ohm. Anak-anak perhatikan di sini. Ternyata XC lebih besar daripada XL. Jadi karena XC lebih besar daripada XL, maka rangkaian bersifat kapasitif. Ingat-ingat anak-anak, rangkaiannya berarti bersifat kapasitif. Nah, lalu sekarang kita hitung Z-nya. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah, mudah anak-anak, karena XC-nya lebih besar, maka kita tulis terlebih dahulu saja XC-nya. XC dikurangi XL dikuadratkan. Jika induktif, maka XL-nya yang di depan, gitu ya, lebih mudah. Sama dengan akar R-nya tadi adalah 600 dikuadratkan ditambah, di sini adalah 1000 dikurangi
200 dikuadratkan. Jadi sama dengan akar 600 kuadrat ditambah 800 kuadrat. Jawabannya adalah 1000 ohm. Ini adalah Z-nya. Sekarang kita hitung I maksimumnya. I max berarti sama dengan V max dibagi dengan Z. Dari V max sama dengan I max dikalikan Z ya. Oke, sama dengan V max-nya tadi adalah 100 akar 2 dibagi dengan Z-nya adalah 1000. Berarti jawabannya adalah 0,1 akar 2 ampere. Lalu kita hitung tetanya. Kita gunakan cos theta saja sama dengan R per Z. Biar tidak usah menggambar diagram fasor ya anak-anak. Cos theta itu selalu R per Z. R-nya tadi adalah 600 per 1000. Berarti menjadi 3 per 5. Sehingga theta sama dengan 53 derajat. Jadi persamaannya anak-anak, karena kapasitif maka arus mendahului tegangan. Anak-anak ya, arus mendahului tegangan. Berarti kita tulis di sini arus mendahului tegangan. Maka I sama dengan I maksimum sin omega T plus theta. Hati-hati anak-anak, di sini bukan 90 derajat lagi ya, tetapi diganti theta. Karena 90 derajat tadi dipakai untuk induktif murni atau kapasitif murni. Sama dengan I-nya, I maksimumnya tadi adalah 0,1 akar 2 sin omeganya adalah 100 T ditambah 53 derajat ampere. Ini adalah persamaan arusnya. Lalu bagaimana untuk dayanya? Dayanya berarti kita harus menghitung I efektif terlebih dahulu. I efektif itu sama dengan I maksimum per akar 2. Sama dengan I maksimumnya adalah 0,1 akar 2 dibagi akar 2. Jawabannya adalah 0,1 ampere. Jadi P sama dengan I efektif kuadrat R. Jadi 0,1 dikuadratkan kali R-nya adalah 600. 0,1 kuadrat itu 0,01 dikalikan 600. Hasilnya adalah 6 kuadrat. Baik, anak-anak, contoh soal yang kedua. Sama, di sini ada RL dan C. Tetapi kita diminta untuk mencari frekuensi resonansinya. Nah, di sini kita diminta untuk mencari F untuk resonansi. Ya. Oke, L-nya kita ubah terlebih dahulu menjadi 4 kali 10 pangkat negatif 2 Henry. Dan C-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 5 farad. Oke, jawab. Syarat terjadi resonansi tadi adalah XL sama dengan XC. XL-nya adalah omega dikalikan L, XC-nya adalah 1/4 omega dikalikan C. Jadi, omega kuadrat sama dengan 1/4 LC. Omeganya tadi kita ubah menjadi 2πf dikuadratkan sama dengan 1/LC sama dengan 4pi kuadrat F kuadrat sama dengan 1/LC. 4pi kuadratnya kita turunkan jadi F kuadrat sama dengan 1/4 4pi kuadrat dikalikan 1/LC, maka F sama dengan 1/2pi dikalikan akar 1/L nya kita masukkan anak-anak. 4 kali 10 pangkat negatif 2 dikalikan 5 kali 10 pangkat negatif 5. Ini
A-nya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 2, C-nya adalah 5 kali 10 pangkat negatif 5. Jadi sama dengan 1/2pi dikalikan akar 1 per berapa anak-anak ini ya? 20 dikalikan 10 pangkat negatif 7. Nah, yang 0 ini kita gabung dengan yang di sini anak-anak. Jadi F sama dengan 1/2pi dikalikan akar 1/2 kali 10 pangkat negatif 6. Ini F sama dengan 1/2pi dikalikan ini 10 pangkat negatif 6 kita keluarkan dari akar, berarti 1/10 pangkat negatif 3 dikalikan 1 per akar 2 sama dengan ini 10 pangkat negatif 3 ya anak-anak, karena keluar dari akar 10 pangkat negatif 3 ya. Kita naikkan ke atas berarti menjadi 1000 per 2pi akar 2. Jadi F sama dengan, ini kita rasionalkan, kalikan akar 2 per akar 2 sehingga menjadi 1000 akar 2 per, ini 2 kalikan 2, 4pi. Jawabannya F-nya sama dengan, berarti 250 per pi akar 2 Hz. Gini. Oke anak-anak, apakah sudah paham tentang rangkaian RLC? Baik, jika sudah paham anak-anak, Ubis tak ucapkan terima kasih anak-anak dan selamat belajar.